dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai tofan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Hai Tembe Lovers yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kabar Tembe Lovers semua saat ini? Harapan saya Tembe Lovers dan keluarga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sungguh suatu sukacita karena saya, Michael Wong, kembali dapat hadir di hadapan Tembe Lovers semua pada saat ini dalam program Tuhan Masih Bekerja. Dan senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih 1 jam ke depan, kami dapat menemani Tembe Lovers untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya selalu ditemani oleh rekan saya yang juga setia selalu menemani Tembe Lovers semua, yaitu Andre Benardi. Selamat malam, Andre. Selamat malam, Michael. Selamat malam, Tembe Lover. Selamat menyaksikan program Tuhan Masih Bekerja. Kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Sony Sakaria. Selamat malam, Det Sony. Selamat malam, Andre. Selamat malam, Michael. Selamat malam, Tembe Lovers. Tuhan masih bekerja. Amin. Oke. Untuk hari ini, pesan apa yang ingin disampaikan? Ya, hari ini saya mau menyampaikan pesan dengan judul Iman yang Menginspirasi. Jadi, iman kita itu bisa menginspirasi orang lain, bahkan bisa menginspirasi Tuhan. Dan dari sisi yang lain, kita juga bisa terinspirasi oleh iman orang lain. Nah, saya menyampaikan dulu yang pertama contoh bagaimana iman menginspirasi Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti pada Senin yang lalu, kita membahas dari Matius pasal 8, ayat 5 sampai ayat 13 tentang iman dari si perwira Roma itu ya. Saya bacakan ulang ya ayatnya supaya kalau yang lain ada yang tidak mengikuti minggu lalu bisa mengikuti. Matius pasal 8 mulai ayat yang kelima berkata seperti ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi Yesus mau datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Garis bawahi, katakan saja sepatah kata. Nah, ayat 10-nya, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iman si perwira ini yang
mau dikunjungi oleh Yesus supaya hambanya dijamah oleh Yesus. Lalu tapi perwira ini berkata, nggak usah Tuhan, nggak usah kunjungi, nggak usah jamah hambaku, ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ini iman yang menginspirasi Tuhan Yesus. Dari mana saya bisa berkata bahwa iman ini menginspirasi Tuhan Yesus? Karena kalau kita baca di dalam pasal yang sama, yaitu pasal 8, di dalam ayat yang ke-16 dalam peristiwa yang lain, ayat 16 coba saudara baca, saudara lihat, kita baca sama-sama ya. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi dalam kisah penyembuhan yang berikutnya, di mana ada banyak orang datang yang kerasukan setan, yang datang dengan berbagai sakit penyakit, Yesus memakai cara dari iman si perwira itu. Ya, dia cuma mengucapkan sepatah kata, roh-roh jahat terusir dan orang-orang sakit disembuhkan. Dari mana dia memakai cara ini? Dari iman si perwira itu. Jadi makanya saya bilang Yesus terinspirasi dengan iman sang perwira sehingga dia memakai cara seperti imannya si perwira, yaitu dengan mengucapkan sepatah kata, atau dalam bahasa Inggrisnya dia mengucapkan firman. Jadi si perwira itu percaya kepada firman Tuhan. Ucapkan saja firman dari mulutmu, maka semuanya akan jadi. Ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya, pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3, itu kan ada cerita tentang orang sakit kusta. Sebelumnya kita sudah pernah bahas juga. Orang sakit kusta yang datang dan berkata, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Ya. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta itu dengan cara menjamah. Ya. Dengan cara menjamah. Nah, sekarang sepertinya Yesus dapat inspirasi baru cara menyembuhkan yang lain, yaitu mengucapkan sepatah kata atau mengucapkan firman. Makanya dia pakai berikutnya. Dia bukan hanya menjamah orang, tapi dia juga mengucapkan firman, menyembuhkan orang sakit hanya dengan mengucapkan firman, tidak dengan menjamah orang. Seperti gitu. Jadi ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus terinspirasi oleh iman dari si perwira tersebut. Ya. Lalu contoh lain saya mau memberikan bagaimana iman bisa menginspirasi orang lain juga, dan Tuhan juga tentunya. Contoh lain dari Markus pasal 5 ayat 28, kita baca sampai ayat yang ke-33. Saudara semua lihat juga di Alkitabnya supaya paham apa yang kita sedang sampaikan ya. Matius pasal 5 ayat 28 sampai ayat 33. Sebab katanya, kata si perempuan yang sakit pendarahan, ini cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus hati memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi perempuan ini memiliki iman, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya. Nah, kalau kita baca di Markus pasal 6, pasal berikutnya, cara ini dipakai oleh orang-orang yang lain. Markus pasal 6 ayat 56. Sebelumnya kalau kita baca Alkitab itu, belum pernah ada kisah di mana orang bisa disembuhkan hanya dengan menjamah jubahnya Yesus. Tapi ketika satu peristiwa itu terjadi karena iman si perempuan yang sakit pendarahan, maka di dalam Markus pasal 6 ayat 56 kita baca, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi pertama kali yang mempraktekkan cara beriman dengan menjamah ujung jubah Yesus adalah perempuan yang sakit pendarahan. Tapi kemudian
itu rupanya tersebar beritanya. Oh, ada orang sakit disembuhkan dengan hanya menjamah ujung jubah Yesus. Nah, akhirnya ketika terjadi Yesus datang ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit dan mereka memohon supaya diperkenankan hanya menjamah jubahnya Yesus. Dan Yesus mengizinkan karena Yesus juga terinspirasi dengan iman si perempuan tadi. Ya. Dan hasilnya sama. Mereka semua disembuhkan hanya dengan menjamah ujung jubahnya Yesus. Jadi, lewat kedua peristiwa ini, ada 3 prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari sebetulnya. Yang pertama, bahwa iman kita bisa menginspirasi Tuhan. Yang kedua, iman kita bisa menginspirasi orang lain. Dan ketika orang lain menirunya, bisa bisa memunculkan hasil yang sama. Dan pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari adalah Tuhan memberikan kita keleluasaan untuk beriman dengan cara kita sendiri. Atau dengan cara meniru iman orang lain juga bisa. Pokoknya Tuhan memberikan kita keleluasaan untuk beriman dengan cara kita sendiri. Makanya kalau kita baca Alkitab, seringkali diberikan prinsipnya bahwa Tuhan mau menyembuhkan orang sakit. Tapi kan teknisnya enggak. Jadi secara prinsip Tuhan ingin menyembuhkan. Tapi secara teknis bagaimana orang disembuhkan ada banyak ragamnya. Dan Tuhan memberikan keleluasaan untuk orang beriman dengan caranya sendiri. Itulah hebatnya Tuhan kita. Nah, ketiga prinsip ini yang saya mau sampaikan pada hari ini, bahwa iman kita bisa menginspirasi Tuhan, iman kita bisa menginspirasi orang lain, dan orang lain bisa menirunya dan bisa mendapatkan hasil yang sama. Lalu Tuhan memberikan kita keleluasaan untuk beriman dengan cara kita sendiri. Kalau kita balik lagi, Dad, yang ke perwira tadi ya. Iya. Itu kan Yesus mau datang ke rumah perwira itu. Dia bahkan Yesus menawarkan diri, "Udah, aku datang ke rumahmu deh untuk menyembuhkan." Tapi si perwira ini malah bilang, "Udah, nggak usah datang, kamu cukup ucapkan sepatah kata, ucapan firman saja, pasti akan terjadi," gitu. Terus kok Yesus menuruti apa yang dikatakan perwira itu? Kenapa dia sepertinya kan ini kok yang ngatur malah si perwira gitu. Bagaimana Yesus mau datang, nggak usah datang, mau datang, itu yang ngatur perwira itu. Ini bukankah Allah itu Allah yang berdaulat gitu? Kenapa bisa diatur-atur begini sama perwira tersebut? Iya. Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat. Saya setuju. Dan itu mutlak. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Tetapi Allah kita itu bukan otoriter. Jadi berdaulat tidak sama dengan otoriter ya. Jadi dia memang berdaulat. Tapi dia juga Allah yang konsekuen dengan komitmennya bahwa manusia itu punya kehendak bebas gitu ya. Jadi dia memberikan keleluasaan. Allah kita itu berdaulat memang, tapi dia adalah Allah yang bisa diajak diskusi. Bahkan bisa diajak negosiasi. Ya, Abraham pernah bernegosiasi tentang Sodom dan Gomora, dan Tuhan izinkan gitu. Walaupun dia berdaulat, tapi dia nggak sombong istilahnya gitu. Walaupun dia berkuasa, dia berdaulat, tapi dia nggak sombong. Dia tetap Allah yang rendah hati. Makanya orang sombong itu musuhnya Tuhan katanya. Dia tetap terbuka untuk diajak diskusi, untuk diajak bernegosiasi oleh umat Tuhan, oleh anak-anaknya. Itulah Allah kita yang luar biasa. Makanya Tuhan Yesus juga cukup rendah hati untuk mengikuti cara dari perwira tersebut ya. Padahal itu kan dari manusia istilahnya, tapi dia mau mengikuti cara yang menginspirasi dia tersebut gitu. Itu menunjukkan memang dia benar-benar rendah hati ya. Dia mengikuti, walaupun dia sudah ada rencana mau datang, tapi dia batalkan rencananya. Oh, kayaknya bagus juga idemu itu gitu. Jadi kalau memang ide kita cukup bagus, Tuhan akan terima juga. Cukup menarik tadi ketika disampaikan bahwa Tuhan itu bisa diajak diskusi atau negosiasi. Dan kalau dari kasusnya perwira yang di Kapernaum ini, materi diskusinya itu terkait dengan iman. Nah, itu sangat menarik Tuhan untuk ikut memperhatikan apa yang didiskusikan ya. Jadi nggak sembarangan juga bahan diskusinya. Kalau terkait dengan iman itu sangat-sangat mungkin untuk kita lakukan ya dengan Tuhan gitu. Ya, pokoknya istilahnya begini. Tuhan itu nggak mentang-mentang dia Allah berdaulat, pokoknya kalau aku sudah putuskan begini, sudah begini. Enggak. Bisa diajak diskusi. Gitu.
Iya, iya. Oh ya kayak seperti Abraham kan dia mengingatkan, ceritanya dia kayak mengingatkan Tuhan gitu ya. Oh kalau ada orang benar, masa dihancurin semua gitu. Makanya dia negosiasi kalau ada segini orang benar, diselamatkan nggak gitu kan. Jadi istilahnya memang ada kebenarannya gitu yang diberikan kepada Tuhan supaya dia bisa berdiskusi gitu kan. Kalau masuk akal, istilahnya gitu. Kalau masuk akalnya Tuhan, it's okay, Tuhan bisa terima. Karena seringkali orang salah konsep tentang Allah yang berdaulat. Orang berpikir kalau Allah yang berdaulat gitu, pokoknya kalau Tuhan sudah putuskan begini, ya sudah begini. Nggak bisa berubah lagi. Kalau takdirnya begini, ya sudah begini. Nggak bisa berubah lagi. Bukan, itu bukan Allah yang berdaulat, itu Allah yang otoriter. Sama seperti misalnya waktu Allah marah terhadap orang Israel. Yang terus mencobai dia, mengeluh bersungut-sungut. Tuhan mau binasakan semua kan. Tuhan mau musnahkan semua itu. Tuhan bilang kepada Musa, sudahlah, aku bunuh semua, aku bangkitkan generasi baru dari keluargamu, dari hidupmu. Tapi Musa nggak mau. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan lakukan itu, apa kata dunia gitu kan? Orang Mesir nanti bilang apa? Tuhan sudah susah-susah dengan tangan yang kuat keluarin dari Mesir, kok sekarang Tuhan yang bunuh sendiri? Apa kata dunia gitu? Tadi ketawain lagi tuh sama orang-orang Mesir gitu. Jadi ini Musa membela nama Tuhan gitu loh. Sepanjang kita membela nama Tuhan, sepanjang kita mau meninggikan nama Tuhan, Tuhan oke-oke saja. Karena itu bukan hal yang negatif ya. Istilahnya itu kita nggak merugikan Tuhan juga gitu. Sepanjang menguntungkan buat kerajaan Allah, Tuhan oke-oke saja, rasanya seperti itu ya. Jadi memang ada banyak contoh di Alkitab tentang Tuhan yang memang bisa diajak berdiskusi atau bernegosiasi seperti itu ya. Tuhan kan seperti Bapak ya. Jadi bisa diajak diskusi. Iya, kalau bapaknya menganggap apa yang dikatakan anaknya masuk akal dan memang nggak merugikan dan memang positif, why not gitu kan? Why not? Ya, lalu Tuhan juga memberikan kita kebebasan, keleluasaan untuk beriman dengan cara kita. Apakah artinya kita bebas memilih apa yang kita yakini tanpa memperdulikan apa yang harus dilakukan atau bagaimana? Iya, biasanya memang Alkitab itu biasanya lebih kepada pesan-pesan prinsip dan esensinya ya. Tapi teknisnya seringkali nggak jelas, nggak ditujukan dengan jelas. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Ya, misalnya kita harus memberitakan Injil. Tapi kan dengan cara bagaimana nggak jelas, nggak secara terperinci. Tidak spesifik ya. Diberitahukan. Jadi kalau kita mau percaya dengan cara ini, kita mau percaya dengan cara itu, seperti si perwira percaya dengan ucapkan firman saja. Aku percaya saja. Aku nggak perlu kunjungan Tuhan, aku nggak perlu kehadiran Tuhan yang kita sebut dengan hadirat Tuhan pada hari-hari ini. Kan ada orang yang nggak bisa disembuhkan kalau nggak rasa hadirat Tuhan, kalau nggak merasa jamahan Tuhan, kunjungan Tuhan. Tapi si perwira memilih cara beriman yang berbeda. Dia memilih pokoknya ucapkan firman saja, aku percaya firmanmu, firmanmu akan menyembuhkan gitu. Perempuan yang sakit pendarahan punya cara yang lain. Karena ada banyak hambatan, jadi seringkali ide-ide yang baru dari cara beriman seseorang, karena pakai cara yang biasa dia menemukan hambatan. Sehingga muncul ide kreatif yang baru. Ini kan kerumunan orang banyak. Lalu dia melihat ujung jubah Yesus, kayak tertiup angin, berkibar. Jadi dia punya ide, mungkin kalau aku jamah ujung jubahnya saja aku bisa sembuh, karena kan Yesus yang berkuasa. Ada kuasa di dalam dirinya. Dia bertindak, dia lakukan itu dan dia benar-benar sembuh. Yang penting caranya itu atau apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, misalnya saya percaya area keuangan misalnya. Saya percaya saya akan diberkati Tuhan kalau saya melakukan kewajiban saya di hadapan Tuhan. Ya, pertama misalnya persembahan persepuluhan. Saya nggak berani untuk memakai persembahan persepuluhan. Saya nggak berani untuk memotongnya atau menguranginya gitu. Itu cara saya beriman gitu ya. Tapi misalnya ada orang lain berkata, aku percaya aku akan tetap diberkati walaupun aku tidak bayar perpuluhan. Itu nggak sesuai Alkitab. Iya, nggak bisa itu ya. Kalau bertentangan itu cara beriman yang salah. Itu cara beriman yang salah dan itu bukan iman menurut saya. Kalau iman itu biasanya harus sesuai ada dengan Alkitab. dasar firman Tuhannya juga ya. Iya, karena iman memang dasarnya firman. Kecuali kalau masalah teknis, kayak misalnya caranya, misalnya kayak yang
menjamah ujung jubahnya, katakan sepatah kata, dan memang itu kan firman Tuhan tidak secara spesifik menyinggung hal itu, nah itu boleh gitu kan. Kecuali kalau yang prinsip-prinsipnya yang dilanggar baru nggak boleh itu. Ya, jadi makanya gereja Tuhan atau umat Tuhan jangan terlalu ribut dengan hal-hal teknis, tapi melupakan esensi. Iya, Nah, ini yang menarik yang tadi Dad Sony sampaikan, yang perlu kita perhatikan bersama-sama ada hal-hal yang terkait dengan prinsip atau esensi itu yang strict yang harus kita perhatikan, Itu harus yang dijaga. itu nggak bisa ditawar, Nggak bisa. itu yang harus tetap dipegang teguh. Ya. Hal-hal lain yang bersifat teknis atau cara itu diberi keleluasaan. Itu jadi yang tadi Biasanya diberikan keleluasaan tentunya dengan Selama- batasan, ya. dengan tetap batasan Tuhan. firman seperti itu kan. Iya. Tadi seperti contohnya menjamah ujung jubah itu Yesus. adalah teknis Iya. mengenai Yes, cara iya. mengucapkan sepatah kata itu teknis, itu Iya, cara. iya. Nah, sepanjang itu tidak bertentangan dengan Alkitab itu oke. Oke. Kita diberi keleluasaan. Iya. Tapi tetap prinsip dan esensi tidak boleh dilanggar. Iya. Iya. Seperti itu ya. Jadi ini kita perlu jelas mana yang nggak bisa dirubah, mana yang bisa dinegosiasikan seperti Iya. itu. Nah, sekarang nih pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau iman kita itu akan menginspirasi Tuhan Yesus atau malah sebaliknya iman kita tuh dianggap membabi buta oleh Tuhan Yesus? Dianggap membabi butanya oleh siapa dulu? Oleh Tuhan Yesus. Iya. Sepanjang yang saya tahu ketika membaca Alkitab, rasanya Tuhan nggak pernah menganggap iman orang membabi buta deh. Oh gitu ya. Kan tadi kita diberi keleluasaan ya, bebas. Ya. Nah, kita perlu tahu nih bebasnya. Iya. Misalnya Bagaimana? perempuan yang sakit pendarahan, menjamah ujung jubahnya, membabi buta enggak? Menurut siapa dulu? Ternyata menurut Tuhan enggak. Oke. Tuhan oke gitu kan dengan cara itu. Ada orang lumpuh yang mau masuk ke rumah sudah tertutup Oh, iya, pintu, iya. jendela juga nggak bisa, Akhirnya lewat atap ya. lewat atap, Bobol bobol atap. genteng, ya kan? Oke. Nah itu membabi buta atau enggak? Tergantung menurut siapa. Menurut manusia mungkin membabi buta, tapi Tuhan oke. Tuhan nggak masalah dengan hal itu. Kalau saya melihat, saya mempelajari Alkitab dan mempelajari sifat-sifat Tuhan, Tuhan itu suka atau Tuhan itu mencari iman. Tuhan itu suka melihat iman. Jadi sepanjang kita memperlihatkan iman kepada Tuhan, keyakinan, kepercayaan penuh kepada Tuhan, dia senang. Apapun cara yang kita lakukan Apapun ya. caranya. Seaneh apapun mungkin ya. Mau bobol genteng silakan kalau memang perlu. Toh memang seperti saya bilang tadi, sudah nggak ada jalan lain. Sudah nggak ada jalan lain. Nah biasanya ide-ide kreatif dan menjebol arus gitu, melawan arus, Out of the box. out of the box ya. Iya. Dari Jadi di luar kotak, iman ya. itu muncul biasanya ketika dengan cara ini terhambat, dengan cara ini terhambat, dengan cara ini nggak bisa, dengan cara itu nggak bisa, muncullah ide kreatif dari iman yang out of the box gitu. Ide dari mana coba orang bisa bobol genteng untuk disembuhkan? Iya. Tapi hanya iman yang bisa melakukan. Jadi kesimpulannya ya pemirsa, Tuhan itu pokoknya yang dicari oleh Tuhan itu iman, bukan caranya ya. Kalau caranya seaneh apapun asal Tuhan temukan iman, jadi gitu ya. Mungkin bukan aneh kali ya. Kalau aneh agak konotasinya agak negatif ya. Mungkin Caranya tidak konvensional, tidak konvensional. tidak konvensional, out of the box. Kreatif gitu. Iya, Dengan iya. cara yang kreatif ya. Kalau aneh nanti Iya, iya. jadi Lebih ini. konotasi ke Iya. negatif ya. Itu masih terkait dengan keleluasaan memilih cara beriman. Kalau ada yang keberatan gimana, Dit? Dengan cara itu? Dengan Ada orang yang merasa apa ya? Jadi batu sandungan buat orang, misalnya cara itu. misalnya orang lumpuh, ya kan? Bobol genteng. Itu kayaknya banyak orang Farisi juga yang kayaknya nggak setuju. Semua dia. ini kan mereka gitu kan. Kurang ajar banget gitu Tapi ya. biasanya ketika terjadi mujizat orang diam. Ketika terjadi mukjizat ya. Perempuan yang sakit pendarahan, murid-murid juga ini kan Tuhan Yesus tanya kan, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan, ini kan banyak orang. Iya. Kamu nanya siapa yang menjamah ujung jubahku? Bartimeus misalnya, Oh iya, iya, teriak-teriak. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Disuruh diam ya. Murid-murid suruh diam. Ya kan, istilahnya Ada yang menurut mereka, terganggu ya. "Wis, imanmu membabi buta gitu kan. Terganggu aku gitu kan. Tapi Yesus nggak terganggu. Yesus Oke. malah suruh orang itu ke sini, Ah. disembuhkan. Ketika sembuh semua murid diam.
Nah, biasanya ketika terjadi mujizat, orang-orang yang agak keberatan, orang-orang yang nyinyir bisa diam ya. Kecuali memang orang itu memang sudah nature-nya tukang nyinyir memang. Mencari selalu ada aja yang negatif dari yang positif gitu orang-orang itu. Bukan, dia nggak melihat secara objektif. Yang penting teknisnya adalah jangan melanggar firman dan juga jangan melanggar peraturan pemerintah pastinya ya. Seperti kalau lagi pandemi begini, wah beriman nggak pakai masker kemana-mana, nggak ikutin protokol kesehatan di dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Beriman katanya beriman. Ya ditangkap polisi lah. Ya jadi hal seperti itu. Jangan sampai dengan alasan beriman kita ditangkap polisi, itu kan nggak lucu. Itu membabi buta tuh berarti. Itu membabi buta, itu aneh. Seperti itu ya. Nah, kita juga boleh kan meniru iman orang lain yang sudah berhasil tentunya. Kalau iman yang gagal, jangan kita tiru. Kalau gagal apa yang mau ditiru gitu kan. Jadi kriterianya seperti apa, Dat? Iman yang boleh kita tiru itu seperti apa? Atau iman siapa sih yang perlu atau bisa kita tiru? Ya, kayak contoh iman perempuan yang sakit pendarahan ya, menjamah ujung jubah Yesus. Banyak orang melihatnya dan terinspirasi, sembuh juga kan, dijamah juga gitu kan, jamah juga sembuh. Dia lihat sendiri gitu. Bisa ketika kita melihat orang beriman dengan cara tertentu, lalu kita terinspirasi. Nah, kita bisa menirunya. Tetapi sepanjang surat-surat para rasul di Alkitab, seringkali para rasul itu memberikan dorongan, nasihat untuk kita meniru iman dari pemimpin kita. Yang utama ya. Iman dari pemimpin yang di atas kita. Misalnya di Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kamu telah mengikuti ajaranku, kasihku, imanku. Artinya kan ini Timotius niru imannya Paulus ya kan. Terus di Ibrani pasal 6 juga, atau kita baca aja ya ayatnya ya supaya lebih jelas ya. Ibrani pasal 6 ayat 11 mulai sampai ayat 12. Bunyinya seperti ini. Ibrani pasal 6 ayat 11-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, kata penurut-penurut di situ dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, misalnya terjemahan NET, New English Translation, itu pakai istilah imitators. Jadi peniru. Ya. Peniru, imitator. Jadilah peniru-peniru mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi kita perlu meniru bapak-bapak leluhur iman kita. Ya kan? Yang telah menerima janji dan melihat penggenapan janji oleh iman dan kesabaran. Nah, tiru iman dan kesabarannya itu. Lalu dalam Ibrani pasal pasal 13 ya. Yang soal pemimpin itu. Nah, ayat 7, Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita disuruh meniru atau mencontoh iman mereka. Jadi memang yang paling gampang adalah meniru iman dari pemimpin kita. Kalau dia adalah orang yang beriman dan sudah mempraktekkan imannya, hidup dalam iman, itu paling gampang meniru pemimpin kita. Karena kan dia memang yang bersama kita ya, di depan mata kita gitu. Kalau meniru pemimpin yang lain kan ya agak sulit juga, karena kita nggak tahu persis bagaimana caranya beriman gitu. Karena mengapa dia bisa beriman, mengapa dia bisa mempercayai cara beriman seperti itu, mengapa, latar belakangnya apa ya, kita kurang tahu kalau orang lain. Tapi kalau ini kan kita bisa menirunya secara persis mungkin. Latar belakang berpikirnya. Latar belakangnya ya.
Karena kalau sekedar meniru tanpa tahu latar belakang mungkin bisa nggak kuat juga ya dalam apa aja? Keyakinannya nggak teguh. Dalam hal keyakinannya Nggak ada ya. dasarnya keyakinannya. Cuma niru doang. Memang kalau orang-orang yang berkumpul itu cuma niru doang, zaman ujung jumpa Yesus tanpa dia beriman, memang sembuh. Nah itu juga. berarti niru juga nggak bisa sembarang niru. Niru harus ada Dasar yang kuat juga. dia juga harus bisa meniru keyakinan orang yang Bukan ya. sekedar meniru caranya, Nah, tapi ini meniru keyakinannya, imannya. ya. Meniru imannya, bukan caranya. ya. Esensinya di imannya bukan caranya Iya, ya. iya. Iya. Oke. Nah ini bicara soal niru-niru nih Dad. Kalau Ya. misalnya kita udah meniru iman orang lain ya, tapi hasilnya nggak sama, bisa nggak Ya, tuh? berarti ada yang salah dalam peniruannya. Yang tadi juga bisa dikatakan mungkin dia niru tapi esensinya Nggak ada imannya nggak ada. keyakinannya. Oh iya. Ya namanya niru kan sama, kalaupun beda-beda tipis dong, 11-12 lah gitu kan. Uang palsu itu kan niru uang asli, sama nggak? Sama. Ada bedanya nggak? Pasti ada. Cuma beda-beda dikit gitu kan. Bedanya tipis, kalau beda banyak bukan niru namanya gitu kan. Jadi mungkin dia cuma niru caranya, tapi gaya-gayanya aja gitu loh. Cuma ambil gayanya, tapi nggak ambil esensinya, keyakinannya. Dia nggak punya keyakinan. Kayak kemasannya sama tapi isinya beda ya. Isinya beda. Oh iya. Tapi kan ada istilah juga nebeng iman. Oh iya, itu Ya. gimana tuh? Nebeng iman, niru iman. Ah, Apa bedanya? Nebeng iman itu kitanya pasif. Oke. Kita nebengin iman orang lain, ya kan? Kalau niru iman kitanya aktif. Kita benar-benar niru keyakinannya apa, bukan cuma niru caranya, tapi di balik cara itu keyakinannya apa, dasarnya apa. Nah, dia percaya, dia yakin gitu. Jadi dia niru bisa terjadi. Berarti bagusan orang yang meniru daripada orang yang nebeng ya. Karena orang yang niru itu kalau dia udah dapat esensinya dia bisa menghasilkan mujizat-mujizat lainnya dari imannya. Sedangkan kalau yang nebeng, kalau yang ditebenginnya nggak ada, Akan nebeng terus. Bergantung iya, sama orang lain. Kalau nggak ada orang yang ditebengin, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Dia jadi nebeng.com. Terus dia biasanya requestnya tolong doain dong gitu ya. Biasanya. Ya, atau gimana ya. Pokoknya dia mau Pasti terima bersih lah. terima Mau terima beres jadi. ya. Udahlah, gua nebeng aja, nebeng iman. Tapi dia sendiri nggak mau menumbuhkan iman. Dia sendiri nggak mau membangun dasar imannya gitu loh. Dia nggak mau membangun logika imannya. Jadi kalau yang ditebenginnya pergi, ya dia nggak punya iman tetap. Sebaiknya kalau kita pun nebeng iman, mungkin lebih baik kita meniru imannya atau meniru keyakinan seseorang itu dengan caranya. Kenapa dia pakai cara gini? Keyakinannya apa? Kok dia bisa berhasil? Aku tiru, ternyata berhasil juga. Biasanya kalau kita memang meniru dengan cara yang benar, meniru iman seseorang, hasilnya bisa sama, bisa menghasilkan. Ini dalam hal beriman, memang kan setiap kita itu harusnya beriman. Ya, Karena orang benar kan hidup dari iman. iya. Dari situ kehidupan orang benar itu. Kalau dari diri kita sendiri sulit membangun iman, ini sebetulnya ada jalan yang dipermudah dengan bisa meniru iman orang lain, seperti itu. Ya. Lalu tadi kan yang baik itu kita meniru iman pemimpin kita, yang orang yang ada di atas kita. Paling mudah. Paling mudah. Iya. Oke, bagaimana dengan orang-orang yang masih belum punya pemimpin? Dia mau tirunya, alternatifnya dari mana? Apakah sembarang hamba Tuhan atau bagaimana? Oke. Kalau yang belum punya pemimpin, saya sarankan cari pemimpin. Yang pertama cari pemimpin, Karena supaya kita butuh pemimpin ya. jangan terus-terusan tanpa pemimpin. Karena pemimpin kan pengayom kita ya. Kalau kita hidup tanpa pemimpin, artinya kita hidup tanpa perlindungan, tanpa kepemimpinan. Karena kan cara kerja Tuhan kan sistematis ya. Ya ada orang-orang yang langsung ke Tuhan, tapi dia tetap di dalam sebuah pengayoman gitu. Tetap ada pengayomannya. Artinya meskipun kita berada di bawah pengayoman seorang pemimpin, kita tetap bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Bisa langsung beriman dengan cara kita juga gitu ya. Bisa, dan pemimpin bisa terinspirasi dengan iman yang dibawanya juga. Nah, itu bisa dua arah juga ya. Bisa. Jadi mungkin pemirsa TMB ada yang mengalami kesulitan dalam hal ini tentang pemimpin ini sesuatu yang alkitabiah. Kalau memang belum punya pemimpin, ya ada benarnya tadi segeralah
menemukan pemimpin Harus yang cari memang pemimpin. Tuhan tempatkan buat saudara seperti Iya, itu. Karena ini harusnya kan begitu. sangat membantu kehidupan kita Akan ya. mempermudah mereka mempermudah untuk hidup Sangat belajar kita. iman. mempermudah. Karena untuk meniru kan lebih Iya. mudah daripada menciptakan sendiri Iya, kan. iya betul. Kalau Seperti kalau itu. kita nggak ada orang yang ditiru, kan kalau istilah lainnya teladan, ya untuk ditiru. Kalau kita nggak punya teladan untuk ditiru, ya kita meraba-raba, Iya. ya kan? Coba sana, coba sini, akhirnya trial and error. Buang-buang waktu juga ya. Iya, trial and error. Ya, Kita iya. terus trial, akhirnya jadi error, kan gitu. Oke. Nah, Dad, ini ngomong-ngomong kan kita ngomongannya tentang iman ini kan tentang sakit penyakit terus nih ya. Iya. Wanita sakit pendarahan penyakit, perwira penyakit, sakit Iya, pusat iya. penyakit. Nah, bagaimana dengan masalah-masalah lainnya nih seperti masalah keuangan, masalah keluarga atau masalah lainnya? Apakah berlaku juga gitu peniruan iman seperti ini? Misalnya nih ada orang yang beriman dalam masalah keuangan, dia percaya sesuatu ternyata Tuhan menjawab gitu. Nah, kita yang mendengar kesaksian dia itu juga kita meniru tuh cara dia lepas dari keuangan itu. Bagaimana tuh? Iya, ini sebetulnya cara beriman itu dalam segala aspek. Dalam ya. segala aspek. Iya, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam kesembuhan, bahkan dalam kesembuhan saja cara orang beriman beda-beda. Termasuk dalam cara pelayanan kesembuhan, cara orang beda-beda, gitu. Cara beriman orang beda-beda. Dalam cara keuangan misalnya, saya kasih contoh ini aja ya, yang saya sudah lihat praktekkan. Misalnya saya menyampaikan kepada jemaat, ini cara beriman saya dalam area keuangan. Saya percaya kita bisa hidup tanpa hutang misalnya. Saya percaya Tuhan yang mencukupi kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita bekerja. Iya. Bahkan tanpa bekerja pun Tuhan bisa mencukupi kita. Ekstrimnya iya, begitu. iya, itu. Saya tarik sampai garis yang paling Se-ekstrim ekstrim, itu ya. supaya orang nggak mengandalkan pekerjaannya gitu. Karena kan di saat pandemi gini, kalau orang kehilangan pekerjaan bagaimana? Kalau dia mengandalkan pekerjaannya, dia stres, Iya. dia bisa jadi gila gitu kan. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, kehilangan pekerjaan bukanlah sesuatu banget gitu loh. Ya kan? Karena dia masih mengandalkan Tuhan. Jadi dia masih ada harapan, masih ada kepercayaan, keyakinan yang lainnya. Saya ajarkan misalnya, saya cerita, ini cara beriman saya kayak gini. Ini pengalaman saya dulu, saya dalam kekurangan atau hidup pas-pasan, saya tetap nggak mau berhutang, saya tetap ini, lalu saya kencangkan ikat pinggang. Jadi cara beriman saya dalam area keuangan dasarnya itu begitu. Saya harus mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan saya melakukan semua kewajiban saya dalam hal keuangan. Yeah. Saya bayar perubahan, bahkan saya kumpulin benih. Pokoknya semua itu saya praktekkan. Kalau saya sudah praktekkan semua itu, saya percaya saya tidak akan kekurangan. Nah, banyak orang mempraktekkan hal yang sama, Iya. cara beriman yang sama, nggak mau berhutang misalnya kayak gitu. Percaya Tuhan cukupi, kalau lagi ada kebutuhan, jangan cari orang untuk hutang, cari Tuhan. Minta dikirim uang. Nah, orang-orang mengalami hal yang sama, hasilnya bisa sama gitu. Ada yang lain mungkin yang apa ya, cara beriman dalam area keuangannya berbeda dengan saya, misalnya. Misalnya berbeda, yang penting dia nggak melanggar firman aja, oke-oke aja. Nah, saya sih kurang terlalu tahu cara beriman orang lain tentang keuangan ya. Tapi dalam hal misalnya pelayanan lah yang lebih gampang ya. Dalam pelayanan cara beriman orang beda-beda. Saya kasih contoh lah misalnya dua hamba Tuhan terkenal lah, Reinhard Bonnke dan Benny Hinn misalnya. Iya. Ya, saya harap sih pemirsa kenal mereka ya. Yang milenial kenal nggak tuh? Kalau yang nggak kenal, nggak tahu dah mereka orang baru di dunia atau gimana gitu ya. Ya pasti orang baru di dunia itu. Ya, bisa aja pertobat baru. Ya, Nah, ini baru. dua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dua-duanya terkenal, tapi saya memperhatikan cara berimannya berbeda. Jadi sekian lama saya belajar itu, cara hamba-hamba Tuhan beriman ini beda-beda. Dan saya juga sempat ini begini. Misalnya Reinhard Bonnke tentang kuasa dalam pelayanan. Dia, kalau Benny Hinn kan kita tahu percayanya urapan, iya kan? Pokoknya urapan gitu kan, urapan Roh Kudus pokoknya. Dia bergerak dengan pengurapan gitu kan. Jadi dia menerima pengurapan, lalu bergerak dengan pengurapan. Nah, Reinhard Bonnke bergerak dengan cara yang berbeda.
dia dengan iman, dia percaya kalau Roh Kudus sudah turun ke atas dia, pengurapan sudah ada. Dan dia percaya masing-masing orang yang sudah menerima Roh Kudus diurapi. Karena Roh Kudus adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Benny Hinn mungkin percaya kita menerima kuasa kalau kita menerima pengurapan. Kuasa bisa bekerja. Reinhard Bonnke percaya kalau kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, ada kuasa di dalam kita. Kan mungkin kamu kadang-kadang juga bingung, mau cara yang mana nih gitu. Teknisnya ya. Teknisnya, nungguin pengurapan, atau kita percaya ada kuasa di dalam kita. Gitu. Jadi berdua ini bergerak dengan cara yang berbeda. Satunya pra, satunya pre ya. Ya mungkin gitu, pra-pre. Jadi sesudah dan sebelum gitu Pos istilahnya. mungkin. Pra sama pre Oh iya. sama dong. Iya, berarti Pra pos. dan pos. Iya. Pos. Kalau pra sama pre Iya, sama, iya. oke. Pra dan pos gitu ya. Ya, tapi saya memperhatikan Tuhan oke-oke aja. Karena itu tidak prinsip ya, itu teknis ya maksud. Itu hal teknis. Memang ada yang mempermasalahkan teknisnya ini nggak sesuai Alkitab katanya. Oke. Membabi buta. Tapi kan menurut siapa dulu? Yang mana yang teknis yang babi buta yang disebutnya? Ya, misalnya Benny Hinn. Oh, Benny Hinn. Kan jamaah orang tumbang, jatuh, atau tiup gitu kan. Ada yang mempermasalahkan itu sesat katanya kan. Dan sebagainya. Pada akhirnya, kalau saya memperhatikan, pada akhirnya Tuhan memberikan keleluasan kepada kita untuk percaya dengan cara yang mana kok. Asal ada iman pokoknya ya. Kamu percaya kamu bisa bergerak dengan kuasa kalau ada pengurapan. Lalu kamu mengejar pengurapan dan dapat pengurapan ceritanya, kamu akan bergerak dengan kuasa. Tapi Andre percaya kalau dia sudah terima Roh Kudus ada di dalam dia dan Roh Kudus adalah kuasa Allah dan kuasa yang terbesar yang ada mengalahkan kuasa yang lain di dunia ini. Kalau dia percaya itu, lalu dia bergerak dengan iman keyakinannya seperti itu, dia juga akan bergerak dengan kuasa. Sama-sama aja hasilnya ya. Pendekatannya berbeda. Misalnya, kalau dia mengutamakan pengurapan, dia akan kejar pengurapannya. Kalau kamu kan nggak ngejar pengurapan, kamu memantapkan keyakinan kamu bahwa kuasa sudah ada di dalam kamu. Jadi saya sendiri sempat mengalami kebingungan. Sebetulnya kuasa sudah ada di dalam kita atau kita harus cari kuasa lagi gitu kan? Okay. Ada yang lain percaya dia harus menginjil dengan kuasa. Ada yang lain percaya dia harus menginjil walaupun tanpa kuasa. It's okay. Yang percaya menginjil dengan kuasa, dia akan menginjil dengan kuasa. Yang percaya menginjil tanpa kuasa, dia akan menginjil tanpa kuasa. Dan tapi Tuhan oke ada dengan orang bertobat juga. Tuhan oke dengan kedua cara itu. Sepanjang yang saya lihat, Tuhan oke-oke aja. Buktinya, yang percaya Tuhan bisa pakai dia untuk menyembuhkan, ada kesembuhan yang terjadi banyak. Yang percaya bisa menginjil, bisa memberitakan Injil tanpa kesembuhan, juga banyak yang bertobat, bisa. Hasil-hasilnya tetap Billy Graham, seorang penginjil yang terkenal. Ya. Tapi dia nggak mengkampanyekan penginjilan dengan kesembuhan. Tidak. Tapi ada banyak orang yang bertobat melalui pelayanan dia. Jadi Tuhan berikan keleluasaan. Mana-mana Tuhan panggil lah. Ya. Nah, kenapa Tuhan berikan kepada kita keleluasaan untuk memilih cara beriman? Itu yang saya bilang. Pertama, Tuhan memang nggak diktator ya. Yang kedua, masing-masing orang kan memang berbeda ya. Masing-masing orang berbeda. Karakter Andre dengan karakter Michael nih beda. Iya. Makanya cara berimannya bisa beda. Iya. Ketika Michael mau pakai cara beriman Andre belum tentu cocok. Karena karakternya beda. Cara pelayanan misalnya. Cara pelayanan Benny Hinn begini. Tapi kalau Michael mau niru Benny Hinn cara pelayanan belum tentu cocok. Ya kan? Benny Hinn suka sensasi misalnya, sensasional gitu. Yeah. Tapi ada orang yang nggak suka sensasi gitu. Ya, yang penting kalau istilah Paulus, ya mau orang memberitakan nama Yesus dengan cara apa, bahkan dengan maksud baik atau maksud yang jahat, maksud yang busuk, pokoknya yang penting nama Yesus diberitakan.
Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi kita harus punya, yang penting kita punya imannya gitu. Iya, esensinya itu ya. Esensinya. Nggak usah pusing lagi dengan teknis, cara, yang penting kita punya iman. Kalaupun kita teknis, saya sarankan kita pilih satu yang kita benar-benar yakini dulu sampai jadi. Baru setelah itu kita cari inspirasi yang lain. Ini banyak orang Kristen. Satu aja belum beres. Banyak cara yang dicoba tapi nggak ada yang jadi gitu. Lebih baik satu berhasil daripada banyak sama sekali nggak ada hasil ya. Iya. Iya. Yang penting satu bertelur dulu gitu, menetes dulu. Oh iya, satu Nggak usah pecah banyak telur. jurus. Pecah Nggak usah telur banyak dulu ya. jurus. Telur. Satu jurus cukup, yang penting Satu jurus cukup, yang penting pecah telur gitu. Ya, ini Daripada juga kita punya banyak jurus tapi nggak pecah-pecah telurnya gitu. ini juga kayak bisnis juga sih sebenarnya. Banyak orang tahu cara berbisnis tapi nggak mau mulai-mulai, Nah. nggak pecah bisnis, nggak pecah telur, nggak ada hasil sama sekali. Nggak ada. Pada akhirnya kan kita lihat hasilnya nih. Iya, Kita lihat hasilnya. orang mau lihat hasil juga. Iya, orang mau bilang apa? Masa jama ujung jubah Yesus, buktinya dia sembuh. Iya. Dan Yesus nggak ngomel. Iya kan? sepanjang kita tetap ada di dalam prinsip dan esensi yang benar sesuai firman, itu oke, sah untuk kita praktekkan. Cara mana-mana aja gitu ya. Ya, buat saya, mungkin saya berbeda dengan yang lain, tapi buat saya, yang penting kamu punya iman deh. Ya. Iya. Jangan banyak ngomong tentang iman, banyak belajar tentang iman, Banyak teori tentang tentang iman, Tapi nggak ada satupun keyakinan satupun juga. Nggak ada apapun yang dihasilkan lah Nggak ya. ada satupun yang diyakini. Keyakinan kamu apa gitu? Iya. Karena kan Tuhan bilang, aku mencari iman di bumi gitu. Aku nggak cari kamu punya banyak teori iman, banyak apa. Yang aku cari ada nggak imannya gitu kan? Iman itu lebih banyak praktek daripada teorinya. Iya. Banyak teori iman. Iman adalah Ibrani 11 keluar kan gitu kan. Iman adalah gini-gini. Pertanyaannya lu beriman nggak gitu loh. Lu menghasilkan nggak imannya gitu. Kalau cuma ngomong-ngomong tentang iman, semua orang Kristen bisa ngomong tentang iman. Bahkan orang non-Kristen bisa ngomong tentang iman. Tapi kita mau lihat hasilnya nih. Iya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya harus ada manifestasi imannya. Kalau iman nggak ada manifestasinya, mati itu imannya. Iman abal-abal ya. Dan kita akan melihat hasil akhir dari iman itu ya. Hasil akhirnya coba gimana? Kan banyak orang bilang, saya percaya saya nggak bakal kekurangan, tapi dia kekurangan terus. Ya artinya iman belum bekerja. Artinya kesalahan bukan ada pada pihak Tuhan gitu, televisinya. Iya, dia harus evaluasi. Sebetulnya yang dia yakini apa? Kepercayaannya apa? Karena pada akhirnya semuanya akan terjadi sesuai yang kita percaya. Makanya Tuhan memberikan keleluasaan kepada kita untuk beriman dengan cara yang kita yakini. Yang penting kita bisa benar-benar yakin bulat dengan cara itu. Iya. Kayaknya Tuhan sepertinya ingin berkata, aku tidak mau membebanimu dengan cara-cara yang aku tetapkan gitu. Aku hanya ingin melihat imanmu, apapun caramu, yang penting ada iman, aku jawab semua. Makanya Tuhan imanmu itu baik sekali. Iya, betul. Tuhan itu baik dan dia mengerti kekurangan kita, kelemahan kita. Makanya dia beri keleluasaan untuk kita, ayo kamu mau percaya dengan cara bagaimana nak, gitu kan. Aku nggak mau paksakan kamu harus percaya gini. Jangan cara kamu semua harus pelayanan dengan cara tiup-tiup, ya. Kan semua belum tentu pede kalau dia niup gitu kan. Kalau yang nggak pede kalau dia niup, dia suruh niup ya susah lah. Kan begitu. Jadi kita berharap pembahasan kita hari ini akan sangat membantu TMB Lovers untuk bisa mulai membangun keyakinan iman yang akurat. Dan yang jangan bisa bingung menghasilkan. juga ya. Jangan bingung juga. Dengan banyaknya cara-cara, tapi Jadi bisa esensinya yang penting ya. Teman-teman bisa mengevaluasi sebetulnya selama ini cara berimannya ini sudah tepat atau belum. Karena harusnya dengan yang kita sampaikan ini sudah sangat jelas dan membantu. Jangan pusing juga soal sudah tepat atau belum cara berimannya. Yang Masalah penting tepat. punya Yang gitu. penting punya. Dan yakini terus-menerus. Oke, sampai bertemu. Jangan udah meyakini dengan cara tumpang tangan nih. Ketika nggak lihat hasil, Ganti. ragu-ragu lagi.
Kayaknya kurang kalau tumpang tangan, tiup kaki. gitu kan. Tiup nggak berhasil, minyak gitu kan. Minyak nggak berhasil, cari cara lain. Kepret gitu Saya ya. takutnya minyaknya kalau setetes dia nggak bisa, dia tuang semuanya. Iya. Diguyur ya. Jangan terlalu gampang mengganti cara kita beriman gitu loh. Tekuni coba satu sampai kita yakin bulat, yakin benar gitu ya, dan sudah netas telurnya, ya kita boleh bersyukur. Lalu kita mulai membiasakan diri dengan cara beriman yang seperti itu. Kalau kita punya cara beriman tidak menghasilkan, ya gantilah. Kalau sudah bertahun-tahun dengan cara beriman yang sama nggak menghasilkan, gantilah. Oke, kalau caranya nggak menghasilkan untuk kurun waktu yang lama, baru kita ganti. Berarti nggak efektif. Jangan baru sebentar, udah diganti. Ya itu kan kayak orang mau jualan. Hari ini jualan martabak. Nggak laku. Nggak laku, ganti. Padahal jualannya baru 2 hari ya. Iya, jualan tempe mendoan gitu ya. Jualan tempe nggak laku, ganti jualan ayam goreng. Ayam goreng nggak laku, akhirnya habis modal. Dan nggak ada yang jadi. Semua yang namanya pekerjaan harus ditekuni kan. Ya awalnya mungkin susah kan. Tapi kan lama-lama kalau terus ditekuni, sama iman juga seperti itu. Pilih salah satu yang kamu yakin itu apa. Yang penting ada yang kamu yakini. Jangan semuanya nggak yakin gitu loh. Percaya nggak kalau Tuhan mampu mencukupi kamu? Ya saya sih percaya. Nah, artinya dari pernyataannya dia masih kurang percaya. Artinya belum bulat gitu loh. Kalau kamu percaya Tuhan bisa mencukupi kebutuhan kamu, apapun situasi dan kondisinya, ayo bangun dasar imannya. Gitu. Bangun dasar imannya apa nih gitu. Pokoknya kamu harus punya keyakinan dalam area keuangan, keyakinan kamu apa? Yang bulat. Dan lakukan sesuai dengan apa yang sudah dibangun. Dalam kesembuhan, keyakinannya apa? Misalnya dalam kesembuhan. Dalam area kesembuhan, saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Tapi saya tidak anti obat dan dokter. Saya akan minum obat, saya akan ke dokter kalau dibutuhkan. Tetapi saya tidak mau bergantung kepada obat dan dokter. Kalaupun saya ke dokter dan minum obat lalu saya sembuh, saya mengakui itu sebagai kesembuhan yang dari Tuhan. Melalui cara obat. Melalui cara dokter atau obat, pokoknya Tuhan yang menyembuhkan saya. Karena saya ke dokter manapun, kalau Tuhan nggak menyembuhkan saya, tetap aja saya nggak sembuh. Makanya, cara saya beriman dalam area kesembuhan, saya nggak mau ke dokter yang mahal-mahal dan saya nggak mau minum obat yang mahal-mahal. Karena buat saya itu formalitas. Yang menyembuhkan Tuhan, begitu kan? Kalau ada yang beriman dengan cara dalam hal kesembuhan itu, pokoknya nggak usah minum obat. Percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Ada yang seperti itu. Dan itu pun sah saja ya. Sah-sah saja. Yang penting lu yakin gitu. Ya. Yang penting yakin. Jangan setengah yakin bulat, tapi dan dipraktekkan. Ada teman saya yang kayak gitu, nggak mau minum obat. Pokoknya dia percaya asam urat udah gede kayak apa, dia tetap nggak mau minum obat, dia tetap berdoa saja dan bisa sembuh. Malah saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan di daerah, saya pernah mendengar cerita. Ketika dia meninggal atau mau meninggal, di ronsen paru-parunya itu bolong paru-parunya. Tapi selama ini dia hidup dengan paru-paru bolong dan sehat. Selama hidupnya kondisi paru-paru bolong nggak masalah gitu ya. Dia percaya dia nggak mau minum obat. Dia yakin nggak pakai obat. Oh, dia tetap hidup dalam keadaan seperti itu ya. Iya. Jadi di sisi lain kalau yang percaya tidak anti dengan obat tadi ya. Iya. Dia mengkonsumsi obat juga oke, itu pun beriman dengan cara itu juga tetap aja. Yang penting jangan bergantung kepada obat-obatan, suplemen, alat kesehatan, apapun juga. Tetap bergantungnya harus kepada Tuhan. Nah, itu yang perlu diperjelas. Iya. Karena kalau enggak ya begitu. Kalau enggak nanti kayak orang puasa tuh, dia puasa, dia akan buka kalau pas lapar. Ya itu kan garisnya nggak tegas ya. Itu kompromistis sekali gitu. Saya akan puasa berapa lama? Nanti saya buka kalau sudah lapar. Iya, sebentaran juga akan buka itu. Karena kalau lagi puasa kita cepat lapar. Cenderungnya gitu. Kalau lagi banyak makanan kan kita nggak cepat lapar. Kalau lagi puasa kita cepat lapar. Iya. Mungkin pembahasannya kita sudah cukup. Dedsone bisa sampaikan kesimpulannya. Iya, buat saya, buat semua pemirsa TMB Lovers ini, satu pesan saya,
bulatkan minimal satu keyakinan dan dalam satu area. Dan jalankan sesuai dengan yang diyakini. Jangan banyak keyakinan tapi nggak ada yang bulat gitu loh. Ya kan? Dalam area kesembuhan, apa yang diyakini? Praktekkan itu. Kalau mau beriman tanpa obat, praktekkan tanpa obat. Ya kan gitu kan? Praktekkan tanpa obat. Yang beriman pakai obat, ya boleh pakai obat tapi jangan bergantung kepada obat. Kalau saatnya harus lepas obat, ya berani juga lepas obat. Saatnya harus minum obat, ya jangan anti juga minum obat. Yang penting tidak bergantung. Yang penting tidak bergantung kepada obat, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyembuhkan kita, bukan obat yang menyembuhkan kita. Ya. Kalau bagi yang punya uang, berimannya kepada dokter yang mahal. Ya terserah, kalau punya uang silakan. Kalau nggak punya uang, jangan punya iman seperti itu. Cari dokter yang murah kalau nggak punya uang. Ya. Ya, mungkin saya termasuk kategori yang nggak punya uang. Tapi itu iman saya gitu loh. Buat apa saya ke dokter mahal-mahal? Makanya saya minum obat yang 2.000, sembuh saya. Jadi pada orang minum obat 200.000, 400.000, 5 juta, nggak sembuh. Saya pernah makan sayur asem itu keselak nyelip di sini nih. Kayaknya di klep pernafasan saya. Itu saya sebelum khotbah. Waktu terus saya batuk-batuk itu, tapi waktu khotbah nggak batuk-batuk, batuknya berhenti, tapi rasanya nggak enak, mengganjal di sini, kayak mengganggu pernafasan gitu. Itu kan Minggu malam. Besok paginya masih gitu, agak nyesek di sini, saya ke puskesmas. Cuma bayar 2.000, obatnya gratis. Cuma dikasih obat pengencer dahak supaya dahaknya keluar. Dikasih pengencer dahak, nggak lama kemudian saya batuk, keluar biji jagung. Ternyata nyelip biji jagung di sini, dari sayur asem tuh ada jagungnya. Biji jagung di sini, dan itu nggak enak. Nah kalau orang lain mungkin udah harus operasi ke Singapura, ya kan? Sementara saya cuma modal 2.000 bisa keluar biji jagung. Itu gara-gara beda iman tuh. Ya, orang yang tidak beriman biaya hidupnya mahal. Ya kan? Tapi orang beriman biaya hidupnya lebih murah. Orang tidak beriman selalu biaya hidupnya jauh lebih mahal. Lalu ada yang bilang, kan saya pernah sakit mata dioperasi, saya cari tempat operasi katarak waktu itu yang memang murah kan, menengah lah, nggak terlalu murah. Kalau murah kan puskesmas gitu kan. Nah ini saya yang menengah lah. Ya. Saya pilih yang menengah, gagal operasi mata. Yang kanan berhasil, yang kiri gagal. Akhirnya saya harus ke rumah sakit yang mahal. Rumah sakit mata yang mahal. Mungkin ada yang bilang, gua bilang juga apa, langsung ke rumah sakit yang mahal. Ya enggak, itu nggak sesuai dengan iman saya. Gitu. Saya tetap sesuai dengan iman saya ke rumah sakit yang murah. Kalau memang diperlukan rumah sakit yang mahal, it's okay, saya juga ke sana gitu. Tapi saya berjalan sesuai dengan apa yang saya yakini. Yeah. Yang penting ada yang diyakini gitu loh. Jangan semuanya serba blur, nggak ada yang yakin satupun juga. Iya, berarti imannya Dad itu membuat Dad bisa mengambil keputusan yang selalu konsisten. Betul. Konsisten. Iman membuat kita bisa mengambil keputusan yang pasti gitu. Dan terus-menerus begitu. Makanya orang kalau nanya saya kan jawabannya selalu sama. Pasti ke puskesmas dulu. Ke puskesmas dulu, nggak mungkin langsung ke rumah sakit yang mahal ya. Iya. Karena memang logika iman saya begitu. Iya. Dasar iman saya begitu. Kalau orang datang kesulitan keuangan, ya begini caranya. Ya begini. Jangan hutang. Iya. Kalau mau cara lain, pergi aja ke tempat lain yang orang keyakinannya beda, kan begitu kan ya? Iya. Kalau nanya saya ya jawabannya selalu begitu. Kalau nggak setuju, tanya yang lain. Mungkin orang lain imannya beda kan itunya. Kalau sama saya ya pasti ke situ-situ lagi deh jawabannya. Karena memang dasarnya gitu, dasar imannya. Berarti kalau memang kita udah kenal pemimpin kita, kalau kita sakit kita udah nggak usah tanya dia lagi, kita udah tahu pikirannya. Oh berarti kan kita setidak-tidaknya udah meniru iman itu kan ya, meniru iman dia. Oh ya berarti saya harus beriman pada Tuhan. Bahwa puskesmas ataupun rumah sakit mahal itu tidak menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan dong yang menentukan. Amin. Tapi kamu ke rumah sakit yang murah operasinya gagal. Memang kalau di rumah sakit yang mahal dijamin berhasil, kan enggak juga. Iya.
memang Tuhan mengizinkan itu terjadi, berarti itu baik buat saya. Oke, nggak ada masalah buat saya. Butuh rumah sakit yang mana? Oke, gitu. Tuhan juga cukupkan biayanya kok, gitu. Iya, iya. Kan gampang jadinya. Iya. Oh ya, berarti iman itu membuat biaya hidup kita ringan dan hidup kita gampang. Lebih gampang. Lebih gampang. Kita nggak terlalu bingung dalam mengambil keputusan. Betul, betul. Itu sih yang pesan saya satu. Tolonglah punya keyakinan. Minimal satu apa kek gitu. Jangan banyak jurus tapi nggak ada hasilnya gitu. Iya. Yakini sesuatu secara bulat sampai apa? Netas telur, pecah telur, sampai pecah telur gitu. Jangan selama ini nggak ada yang pecah. Oke. Ya. Kita nyanyi segala sesuatu terjadi sesuai firman, sesuai iman ya, sesuai yang kita percaya. Oke, kita nyanyi itu, setelah itu kita berdoa. Segalanya kan terjadi sesuai firman. Segalanya kan terjadi sesuai iman. Segalanya kan terjadi sesuai yang ku percaya. Ku percaya. Ku percaya berkat Tuhan melimpah di hidupku. Ku percaya kuasa Tuhan membangkitkan tubuhku. Ku percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku, ku aman dalam naunganmu. Bapa, kami datang kepadamu membawa semua pemirsa yang menyaksikan TMB pada hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau bangkitkan iman dalam diri mereka. Engkau berikan keyakinan yang bulat ke dalam diri mereka Tuhan. Kami berdoa pada hari ini minimal mereka mengambil keputusan untuk meyakini sesuatu, untuk meyakini firman-Mu Tuhan. Dalam kehidupan mereka, dalam semua area kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam semua umat Tuhan, dalam seluruh area hidup mereka. Biar mulai terbangun iman sejak hari ini. Terbangun iman dalam area kesehatan, terbangun iman dalam area keuangan, terbangun iman dalam area pelayanan, terbangun iman dalam area keluarga, terbangun iman dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka. Terbangun iman yang kokoh kuat, tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Dan kami berdoa Tuhan, sejak hari ini kami mau terus memegang teguh iman yang Kau percayakan kepada kami sampai pecah telur Tuhan. Sampai kami melihat hasil dari iman kami. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Oke, TMB Lovers, terima kasih telah menyaksikan program Tuhan Masih Bekerja. Kami berharap program ini dapat menjadi berkat bagi TMB Lovers semua dan keluarga, serta dapat memberikan tuntunan kepada TMB Lovers di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman, dan tentunya TMB Lover juga dapat memberikan komentar, kesaksian, atau kalau ada pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami di bawah ini. Bagi yang belum berlangganan channel Sony Sakarya, langsung saja subscribe dan klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali program Tuhan Masih Bekerja ditayangkan. Dan bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau berlangganan Daily Bread, di mana TMB Lovers akan dikirimkan renungan sebelum jam 6 pagi via WA, silakan langsung hubungi hotline chat kami di bawah ini dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau berlangganan Daily Bread. Baik TMB Lovers, akhirnya kita harus berpisah. Kami bertiga beserta kru yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan berjumpa kembali Senin depan dengan kebenaran-kebenaran firman yang akan memberkati dan mengubah hidup Anda. Bersama saya Michael Wong, saya Andre Benardi, saya Pendeta Sony Sakarya.
Percayalah, Tuhan masih bekerja. Percayalah, Tuhan masih bekerja.